Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat guru penggerak. Saya akan membuat tugas guru penggerak modul 1.1.A.8 koneksi antar materi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya adalah Sutipyo. Saya dari SMKS Al-Falah Pasian, Desa Demo Barat, Kecamatan Pasian, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Selanjutnya untuk membuat tugas 1.1.A.8 ini ada beberapa instruksi yang harus diikuti ataupun rambu-rambu untuk membuat tugas tersebut. Di sini ada 6 poin. Ini yang ada di kotak biru adalah tugas dari ketentuan-ketentuan instruksi dalam cara-cara ataupun langkah-langkah membuat tugas. Selanjutnya di bawahnya itu ada pertanyaan pemantik. Ini dibuat agar tidak melebar kemana-mana, maka dibuatlah beberapa pertanyaan pemantik. Di sini ada 3 pertanyaan. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya mulai dari pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini. Sebelum saya mempelajari modul ini, sebetulnya saya sudah punya anggapan, walaupun tidak seutuh yang sekarang dan tidak sedetail yang sekarang. Didapat dari mana anggapan-anggapan tersebut? Didapat dari saya sering mengikuti seminar, diklat ataupun workshop, bahwa pembelajaran itu harus terfokus pada siswa, ataupun pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Tapi yang dimaksud ini adalah, menurut saya, adalah kompetensi ataupun bakat dan minat. Ternyata di pembelajaran di konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak hanya itu. Ternyata ada kodrat anak. Nah, di kodrat anak inilah yang merupakan pengetahuan baru bagi saya. Saya dulu tidak pernah berpikir bagaimana kodrat anak juga perlu dituntun, diarahkan seperti apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya juga saya tidak pernah berpikir bagaimana kearifan lokal ataupun sosiokultural di daerah bisa diintegrasikan atau penting diintegrasikan ke dalam pendidikan, yang dalam ini ke dalam sekolah. Tidak pernah berpikir seperti itu sebelum mempelajari modul itu. Pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran ataupun perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Di sini saya punya 3 poin perubahan ataupun pemikiran. Yang pertama yaitu wawasan saya itu semakin luas. Pengetahuan tentang bagaimana pendidikan yang berpusat pada anak dibahas dan dipahami secara detail, tidak hanya pada kompetensi saja ataupun pada bakat dan minat saja yang harus dibangun dan diarahkan, tapi kodrat karakter anak juga demikian, yaitu perlu dibangun, dituntun dan diarahkan. Yang kedua, betapa pentingnya nilai luhur kearifan lokal budaya menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Ketiga, yaitu betapa pentingnya nilai-nilai luhur ataupun kearifan budaya lokal diintegrasikan ke dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, baik dalam bentuk pembelajaran kurikuler ataupun ekstrakurikuler. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, itu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya sudah membuat sebuah riwayatan, itu ada 3 cara.
Satu, menerapkan pembelajaran yang menuntun, mendidik dan mengarahkan kodrat anak. Tidak memaksa anak harus sama dengan anak-anak yang lain, menebalkan perilaku ataupun karakter positif yang dalam bahasa agama itu akhlak mahmudah, dan mengkaburkan ataupun menghapus perilaku negatif yang terdapat pada anak tersebut. Yang kedua, memunculkan nilai-nilai luhur kearifan lokal yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara di masing-masing daerah peserta didik. Untuk apa? Untuk menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, menganalisis nilai-nilai kearifan lokal yang tidak sesuai dengan KHD. Jadi kalau dari kemarin itu hanya bagaimana pemikiran KHD itu sesuai dengan kearifan lokal yang baik-baik. Di sini selanjutnya yang ketiga itu dari cara yang ketiga yang harus diterapkan, yaitu adalah menganalisis kearifan yang ada, kearifan lokal yang ada, positif negatifnya di masing-masing daerah tersebut. Jadi tidak hanya menguatkan nilai positifnya, tapi yang negatifnya harus dilemahkan. Namun sebelumnya harus dianalisis terlebih dahulu. Yang negatif itu dirubah atau dirubah ke yang lebih baik ataupun dibuang, ditiadakan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.